Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas masalah betapa pentingnya seseorang itu menjalankan hidupnya dengan hanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu bertauhid. Kenapa? Mungkin kita ngerasa heran. Tauhid itu ketika orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan pertolongan, baik musuhnya ataupun seseorang yang menegakkannya. Ya. Kenapa? Kita bicara dulu tentang musuhnya. Di antara musuh tauhid adalah contoh kafir Quraisy. Mereka nyembah Allah atau nyembah banyak hal? Banyak. Tapi subhanallah, ketika mereka menaiki kapal, mereka berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah katakan apabila mereka menaiki kapal, apa yang terjadi? Enggak selamanya kapal itu tenang, tapi goyang kan? Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Allah sampai mempersaksikan dengan mengatakan mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Padahal mereka kafir. Tapi giliran pada waktu naik kapal enggak ada satupun sesembahannya yang disebutin. Yang mereka sebutin cuma siapa? Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa dengan mengatakan, ya Allah tolong kami, ya Allah selamatkan kami. Dan Allah abadikan ini di dalam Al-Quran. Dan ayat ini berbicara tentang orang kafir Quraisy. Nah, sekarang seorang muslim yang mengaku sebagai seorang muslim, tapi kalau mereka berdoa, minta, bahkan masih minta dan berharap kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka mereka lebih buruk daripada siapa? Orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu kalau naik kapal enggak pernah mereka berdoa kepada selain Allah. Kemudian Allah katakan falamma najahum ilal barri. Ya. Kata Allah, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, balik lagi kepada keyakinan yang awal. Idahum yusyrikun, mereka syirik lagi. Kenapa? Karena ngerasa sudah aman dan selamat. Biasa. Kadang-kadang kita naik pesawat nih, giliran pesawatnya turbulen, masya Allah. Di saat itu orang ingat mati, mulai berpikir tentang ketaatan.
baca Al-Fatihah, baca apapun yang dia bisa, intinya gimana caranya Allah ridho sama dia. Ya, dan mereka berharap apa? Ya Allah selamatkan kami. Kalau enggak selamat paling enggak husnul khotimah. Ini realita. Makanya gambaran keikhlasan itu paling gampang. Orang kadang-kadang mengartikan keikhlasan suka salah. Ya, mereka mengatakan bayangkan ketika engkau membuang sesuatu dan kemudian engkau lupakan. Bukan itu gambaran keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keikhlasan ketika engkau terhimpit dan engkau hanya berpikir tentang Allah Azza wa Jal dan gak ada yang engkau pikirkan yang lain, itulah keikhlasan. Karena ulama mengatakan ad-dawam munadhar ilal khaliqi dunal makhluk. Orang yang ikhlas itu yang selalu mereka memperhatikan urusannya, pandangannya sama Allah dan mengesampingkan perkataan manusia. Itu namanya disebut dengan keikhlasan. Berarti bayangkan kalau kita lagi kepepet, apa yang kita lakukan? Itulah bentuk bagaimana seseorang beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di saat itu orang kalau lagi naik kapal dan digoncang, gak mungkin mereka akan ngomong sama nahkodanya dengan mengatakan kapalnya jangan goyang. Gak mungkin. Karena mereka tahu dan sadar yang membuat goyangnya kapal bukan manusia, tapi yang punya hidup. Ketika prinsip ini disadari setiap orang, baik dalam kondisi lapang dan sempit, mereka gampang balik sama Allah. Dan mereka gak bakal bergantung sama makhluk. Ini prinsip belajar dari bagaimana kafir Quraisy bisa bertauhid sama Allah. Kebayang, walaupun sampai di darat begitu selamat balik syirik lagi. Kemudian ya, Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 67. Allah mengatakan wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Dan apabila engkau ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang siapa yang engkau seru kecuali Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dihimpit, makanya bentuk pendewasaan Allah kepada manusia adalah Allah kasih masalah yang dimana kanan kiri gak bisa nolong. Betul. Di saat itu kita lari kemana? Cuma lari ke Allah. Dan di saat itu yang kita kenal cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang, kondisi ini kita jadikan di paling akhir. Harusnya sebagai seorang manusia mereka sadar dari awal. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang prinsip pertolongan Allah kepada hambanya. Apa prinsipnya? Kata Rasulullah, ta'rif ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Kenali Allah waktu lapang, Allah kenal sama kamu waktu susah. Bahkan para ulama mengatakan apabila engkau banyak berdoa di waktu lapang, maka Allah akan menolongmu di waktu susah. Karena di waktu lapang seseorang menggambarkan sifat aslinya. Kalau mereka benar-benar yakin sama Allah, maka waktu gampang mereka akan balik terus sama Allah dengan bersyukur. Baru setelah itu Allah akan berikan mereka kesabaran di waktu susah dan kelapangan hidup, ketenangan. Ini prinsipnya. Maka ini pentingnya orang yakin hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak di antara kita ketika kena masalah yang toh masih bisa diatasi oleh sekitar kita, contoh. Sekarang kalau di setiap kita apa-apa minta tolong sama orang, diri kita tambah mulia atau tambah hina? Ya sudah. Maka manusia yang mengandalkan makhluk yang lain, Allah jadikan dirinya tambah hina di mata manusia ataupun di mata Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-ajiz man ajazan nas man ajiza fid du'a. Seorang yang lemah, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang lemah dalam berdoa. Kalau mereka mulai gak yakin sama Allah dan mereka mulai meninggalkan berdoa sama Allah, maka Allah anggap orang itu lemah luar biasa.
Tapi orang yang mulia dan baik mereka yang banyak minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang minta sama Allah menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka punya Allah yang maha segalanya. Dan manusia gak akan pernah bisa nolong kecuali karena kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita kok gak minta sumbernya? Ini prinsip dalam hidup yang kadang-kadang kita suka lupa kalau kepepet. Kita berteriak kepada siapapun. Berapa banyak kita cerita sama orang 2 jam tentang masalah kita dari A sampai Z. Jawaban orang itu apa kira-kira? Yang sering keluar dari lisannya ada 2. Yang sering. Yang pertama apa? Sabar ya. Artinya apa? Kita disuruh minta sama Allah. Karena orang yang sabar adalah orang yang berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua sama juga, saya doakan. Ujung-ujungnya balik kemana? Balik lagi ke Allah. Ini, tapi kita mengulang masalah yang sama. Kena ngomong lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Bertahun-tahun kita dengan hidup yang sama. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita hidup merasa berat dan kecewa. Karena selalu salah alamat. Kita kasih contoh yang kedua. Yang dimana bukan musuhnya Allah lagi. Ya. Dia merupakan orang makhluk yang paling Allah benci. Siapa dia? Siapa makhluk yang paling Allah benci? Yang hidupnya memiliki predikat yang sangat buruk. Siapa dia? Setan. Bukan setan. Kakek moyangnya setan. Yang disebut siapa? Iblis. Ya. Iblis kita tahu ya bahwa merupakan buyutnya setan istilahnya. Karena setan ini jenisnya ada berapa? Ada 2. Dari jin dan manusia. Mereka yang mengajak kepada keburukan disebut dengan syaitan. Bisa jadi sisi manusia, bisa jadi sisi jin. Makanya Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi yang menjadi dedengkotnya dan awal pertama yang berjanji untuk menyesatkan manusia adalah iblis. Allah SWT mengatakan tentang masalah iblis, kana minal jinni fafasaq. Allah mengatakan bahwa iblis itu termasuk dari jin. Para ulama mengatakan, diantaranya Imam Qurtubi menjelaskan bahwa iblis itu abul jin, kakek moyangnya jin. Jadi Allah pertama kali menciptakan jenis jin dari iblis. Ya. Nah, iblis ketika membangkang sama Allah dan dikasih predikat sebagai terlaknat, ya, sebagai seseorang yang apa? Yang rajim. Bayangin itu. Ya. Sebagai makhluk yang paling buruk, maka iblis pun masih berdoa sama Allah. Iblis minta sama Allah. Buktinya apa? Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 34 sampai 38. Allah mengatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Bayangin mendapatkan predikat terkutuk. Ya. Allah katakan keluarlah engkau dari surga. Iblis itu sebelum dikeluarkan dari surga nyembah Allah dan taat sama Allah ribuan tahun. Bukan setahun 2 tahun, ribuan tahun. Iblis di surga ribuan tahun. Ya bayang? Ya. Kemudian wa innaka 'alaika la'nata ila yaumiddin. Subhanallah, a'udzubillahi min dzalik. Ya, dan sesungguhnya kutukan yang menimpamu sampai kiamat. Ya. Dia sudah istilahnya mendapatkan laknat murkanya Allah ditambah lagi terkutuk. Kemudian maka iblis berdoa dengan mengatakan
Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Doa bukan ini, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Minta umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Ini disebut minta enggak? Iblis mintanya sama Allah. Sedangkan bisa jadi muridnya iblis, syaitan, dari jenis manusia lebih parah daripada iblis. Iblis pun sadar, ngerasa masih punya Allah, yang dimana dia harus minta sama Allah Azza wa Jalla. Inilah, dan iblis minta nggak pernah kepada selain Allah, minta hanya kepada Allah. Itu iblis. Maka ini yang dimaksud. Allah pun kabulkan nggak? Dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Kafir Quraisy tadi ketika minta diselamatkan, dikabulkan nggak sama Allah? Nah, artinya seseorang yang bertauhid kepada Allah, mereka akan selamat hidupnya. Walaupun pada dasarnya di awal mereka menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Namun ketika mereka kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah selamatkan mereka dari situ. Apalagi kita sebagai seorang muslim, yang harusnya dari awal dalam kehidupan kita menjadi orang yang paling depan untuk terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di sini bagi para pembelanya sekarang, kira-kira apa yang Allah kasih bagi orang-orang yang menegakkan tauhid dalam hidupnya sehari-hari, yang mereka kembali kepada Allah terus, apa-apa nggak nolehkan langsung kemana? Ke Allah Azza wa Jalla. Kira-kira apa yang Allah kasih? Ada beberapa hal. Yang pertama, Allah akan jadikan hidupnya aman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Allah katakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka berhak mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada waktu itu para sahabat ngerasa hatinya berat banget. Kenapa? Mereka ngomong kepada Nabi SAW dengan mengatakan, siapa yang nggak pernah mendolimi diri sendiri, yaitu bermaksiat. Karena Allah mengatakan apa? Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, kata Allah SWT, tidaklah mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Kata mereka, kita semua berbuat dosa. Berarti kalau kita berbuat dosa, nyampurin keimanan sama dosa, berarti kita nggak dapat dong. Kata Rasulullah SAW, tidak itu yang Allah maksud. Akan tapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Ketika seseorang tidak mencampurkan keyakinannya sama Allah dengan kesyirikan, maka Allah akan buat hidupnya di dunia dengan kondisi aman. Aman di dunia artinya apa? Mereka akan terus Allah naungi dengan petunjuk. Karena penghancur terbesar hidup manusia yang membuat Allah sangat murka kepada dia adalah ketika seseorang mulai menduakan Allah Azza wa Jalla. Menduakan aja masalah, apalagi sampai lebih dari itu. Contoh kasus dalam konsep kerja, kita kadang nggak sadar. Orang kerja nih, ya, tiba-tiba bosnya ngomong, lakukan ini ya, di waktu yang harusnya kita punya kewajiban sama Allah Azza wa Jalla. Contoh, disuruh kerja pas lagi Jumatan. Betul nggak? Ya. Sudah nih. Akhirnya, waduh. Terus tanya sama temennya, kok enggak Jumatan kenapa? Disuruh kerja sama bosnya. Kok enggak minta izin, enggak boleh. Nah nanti kalau saya enggak kerja sama bos ini, saya makan apa? Betul apa enggak? Ini kita mulai menyekutukan enggak? Mulai berbuat kesyirikan enggak? Artinya kita merasa bahwa rezeki kita datang dari orang itu. Yang ngasih rezeki kita adalah orang tersebut.
Padahal cuma satu masalah rizki aja. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disekutukan dengan satu sifatnya aja, itu sudah syirik. Nah, kira-kira orang yang seperti ini hidupnya tambah bahagia atau tambah sengsara? Allah cabut darinya rasa tenang. Dapat rizki bukannya tambah hidupnya aman, tambah runyam. Kenapa? Karena mereka melupakan bahwa pemberi satu-satunya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah kayak gini yang terjadi, apa kira-kira ke depannya mereka akan berpikir bahwa hidupmu bisa bahagia karena bagaimana dirimu mendapatkan peluang. Betul? Akhirnya begitu keluar uang mulai berpikir baliknya gimana. Kira-kira kita jadi orang yang mudah ya mengeluarkan harta kita di jalan Allah atau jadi orang yang pelit? Kalau sudah mulai perhitungan, pelit apa gampang keluar? Pelit. Kalau sudah pelit, sengsaranya luar biasa, rentetan penyakit dari itu. Gara-gara apa? Berawal dari ngerasa manusia yang ngasih rezeki dia. Muncul statement di akhir hidupnya, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jelas. Karena ngerasa peluang hidupnya datang dari mana? Dari makhluk. Bukan dari Allah Azza wa Jalla. Padahal contoh ketika kita usaha, orang hampir mau beli, sudah oke. Kalau Allah nggak berkehendak, bisa jadi nggak mungkin. Apapun jalannya, ujung-ujungnya orang mengatakan apa? Belum rizki. Harusnya dia disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan disandarkan kepada dirinya. Ini prinsip tauhid. Makanya orang yang bertauhid adalah orang yang paling aman hidupnya. Karena mereka ngerasa bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jelas? Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya. Hadis ini adalah hadis qudsi. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Bazzar di dalam musnadnya, Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga Ibnu Mubarak. Banyak riwayat yang mengenai masalah ini. Allah mengatakan wa izzati, kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amnain. Berarti kan aku enggak akan pernah mengumpulkan bagi hambaku dua rasa takut, dan aku gak akan pernah mengumpulkan bagi hambaku dua rasa aman. Apa maksudnya? Idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Subhanallah. Kalau dia merasa aman ya terhadap adabku di dunia, maka aku akan berikan dia ketakutan di akhirat. Karena manusia yang paling gampang kepleset ke dalam kemaksiatan karena mereka merasa aman dari adab Allah. Jelas? Kemudian Allah mengatakan wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Sebaliknya, kalau dia takut kepadaku di dunia, maka mereka mulai menjauhi sebab-sebab murka Allah, maka aku akan berikan keamanan dia di akhirat. Ini praktek bagaimana Allah memberikan aman kepada hambanya, yaitu seseorang mulai berhati-hati sama siapa? Sama dirinya sendiri, sehingga mereka mulai memperhatikan apa yang dilakukan sama dirinya. Jangan sampai Allah murka disebabkan karena perbuatan dirinya. Subhanallah. Yang kedua, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, membela dalam hidupnya, Allah akan memuliakan hidupnya. Kalau tadi dikasih rasa aman, sekarang dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Muhammad ayat 7, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kehidupan kalian dan meneguhkan langkah kaki kalian. Artinya
seseorang yang menegakkan agama Allah dengan baik, dengan memulai bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan buat hidupnya terselamatkan. Dan bahkan Allah berfirman, ya, bukan sekedar diselamatkan saja, dimuliakan, tapi lebih dari itu. Di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna wa ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan melakukan amal saleh bahwa Dia akan sungguh-sungguh menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Satu. Artinya, seseorang yang mereka bertauhid, menegakkan agama Allah dengan baik, Allah akan jadikan mereka mulia di atas muka bumi. Seakan-akan mereka adalah orang-orang yang menjadi penguasa bumi ini. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka teguh dalam agama yang Allah ridhoi. Karena orang yang semakin kuat dan istiqomah menjalankan agamanya berawal dari mereka hanya yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya, selama ini kita mengatakan, kenapa kadang-kadang saya kok merasa bahwa jalanin agama ini kok berat. Satu masalah besarnya awalnya karena kita mulai nggak yakin sama Allah. Ya, lunturnya keyakinan kita sama Allah menjadikan urusan agama kita berat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Dikatakan aku tergantung prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan sesuai prasangkanya. Hidup kita ini bahagia karena kita yakin sama Allah. Sebaliknya, wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia mendapatkan keburukan sesuai prasangkanya. Berarti mudah dan tidaknya ibadah tergantung bagaimana sikap kita sama Allah. Ketika kita bersikap kepada Allah dengan keburukan, maka Allah buat hidup kita buruk. Selesai. Ketika kita bersikap kepada Allah dengan kebaikan, maka Allah akan buat hidup kita bahagia. Jadi selama ini, kalau kita kena masalah masih nyalahin orang lain, padahal sumber masalah dari mana? Diri sendiri. Maka kita gak akan pernah bisa ketemu titiknya. Karena masalah itu akan terus datang dan Allah gak akan pernah kasih solusi ketika kita gak pernah sadar. Namun ketika kita kembali kepada Allah dan sadar pertama kali semua itu terjadi karena dosa kita, maka Allah akan mulai memberikan kita petunjuk dan kemudahan hidup. Makanya kemudian yang ketika Allah SWT menjadikan ya mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ya, mereka mendapatkan keamanan dan mereka dijauhkan dari rasa takut. Yang ketiga, seseorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mudah ampuni dosanya. Mudah diampuni. Ya. Dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, qala Allah ya ibn Adam. Allah mengatakan, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Allah katakan, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru kepadaku dan meminta berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu tanpa aku peduli sama jenis dosamu. Berarti orang yang berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, mereka mudah mendapatkan ampunan di balik doanya.
Kemudian apa? Ya ibnu Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu nyampe ke langit saking banyaknya, istilahnya bumi ini kalau dihitung dosanya, bumi ini penuh sama dosanya dia, sampai ke langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli sama dosamu. Seberapa besar dosa kita, ketika kita minta ampun sama Allah, Allah hapusin semua dosa kita. Kemudian juga dikatakan, ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an ataituha bi qurabiha maghfiratan ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah katakan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku, kapan? Pada waktu nanti di hari kiamat, dengan sebesar bumi dosa, sebesar bumi. Ya ikhwah, bumi ini gak kecil, gede. Berarti hidupnya orang itu banyak maksiatnya atau taatnya? Maksiatnya, globalnya banyak maksiatnya. Tapi engkau tidak pernah menyekutukan aku sama sekali. Orang itu gak punya dosa syirik. Tapi yang lainnya, keplesetnya banyak, bolak-balik. Maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi ampunan. Kebayang enggak? Bahkan hadisnya bukan cuma sekedar ini aja. Ada hadis yang lain, yang di mana dikatakan bahwa ada seorang hamba yang membawa 99 catatan tentang dosanya. Satu catatannya panjangnya sejauh mata memandang. Semua isinya catatan dosa semua. Tapi orang ini tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, gak punya dosa syirik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala naruh 99 catatan itu fi kifah di satu tempat, kemudian kata-kata la ilaha illallah di tempat yang lain. Apa yang terjadi? Maka lebih berat kata-kata la ilaha illallah. Maka Allah ampuni semua 99 catatan itu habis. Dimasukin kemana? Surga. Tapi satu syarat, yang ini kita banyak missnya, yaitu jangan pernah syirik. Balik cuman sama Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang lain juga. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibad Allah. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, engkau tahu enggak hak Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah. Jadi hamba itu punya hak sama Allah, tapi Allah punya hak sama hamba. Kata Mu'ad bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian dikatakan haqqullah al-ibad, hak Allah terhadap hambanya, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Yang Allah minta dalam hidup adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Karena musuh terbesar Allah adalah ketika hambanya mulai syirik. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya, ayyudan bin a'dham, dosa yang paling gede, apa kata Rasulullah? Anta ja'alulillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, bahwa engkau menjadikan Allah sebagai sekutu sedangkan dia satu-satunya yang menciptakanmu. Itu terbesar. Enggak ada yang lebih besar daripada itu. Yang lain Allah gampang maafin, tapi yang ini kan. Orang mati dalam posisi ini, maka Allah enggak akan pernah ampuni sama sekali, bahkan Allah jadikan mereka penghuni neraka selamanya. Selamanya. Orang mau punya amalan segudang, bahkan diakuin sama manusia bahwa dia adalah manusia yang terbaik sepanjang masa, begitu sekali syirik mati dalam posisi itu, maka Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka Allah akan batalkan seluruh amalmu. Pahalanya dihabisin bersih. Makanya kenapa
Ya, kita ini disuruh belajar bagaimana bertauhid sama Allah dan bagaimana kesyirikan itu. Karena itu dosa yang paling Allah benci dari hambanya satu. Tapi hak hambanya terhadap Allah wa haqqul ibad Allah. Hak hambanya terhadap Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Subhanallah. Untuk tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Artinya, kelak di hari kiamat Allah berikan ampunan gede-gedean dan Allah gampang masukin surga bagi semua orang yang bertauhid. Yang enggak punya dosa syirik. Allah mudah memberikan mereka syafaat. Begitu musyrik langsung mereka diletakkan di neraka. Ustaz, kalau syiriknya kecil. Syirik kecil itu masukkan seorang neraka selamanya enggak? Enggak. Tapi para ulama mengatakan mereka harus masuk neraka buat mempertanggungjawabkan syirik kecilnya. Harus. Di antaranya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan pelaku syirik kecil walaupun tidak kekal di neraka, tapi Allah mewajibkan dia masuk neraka buat mempertanggungjawabkan salahnya dia. Padahal kalau dia nggak punya dosa syirik mau besar atau kecil, Allah mudah memaafkan. Tapi giliran punya syirik kecil, memang nggak kekal, tapi harus masuk. Kenapa? Diambil dari mana? Diambil dari dalil Allah SWT mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Ayat ini berbicara secara umum, mau gede mau kecil sama. Tapi bedanya, kalau besar selamanya di neraka, kalau kecil sementara. Dan mengampuni dosa selain syirik dengan sekehendaknya. Makanya ketika orang datang dengan sebesar bumi dosa selain dosa syirik, paham ya? Allah akan datang juga dengan sebesar bumi ampunan. Bayangin di mizan datang dengan sebesar bumi dosa, kemudian tapi gak pernah syirik, Allah datangin dengan sebesar bumi ampunan. Masuk kemana orang ini? Persis. Kebayang sekarang? Karena ngerinya di situ. Kemudian yang keempat, Allah haramkan neraka baginya. Diharamkan neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kata Rasulullah SAW disebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan mengharapkan wajah ridha Allah Azza wa Jalla. Mereka ketika tulus bertauhid balik sama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan haramkan neraka. Kalau di akhirat diharamkan neraka, otomatis di dunia akan dilindungi sama Allah. Karena pada prinsipnya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang belum masuk surga dunia gak bakal masuk surga akhirat. Tahu maksudnya masuk surga dunia? Kalau hidupnya di dunia tidak merasakan ketenangan, maka di akhiratnya sama dengan kondisi hatinya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan, idza aradta an ta'rifa halika fi qabr fandur ila halika fi sadr. Kalau engkau mau tahu kondisimu di dalam kuburan, maka lihat kondisi hatimu sekarang. Na'iman au adaban, sijnan wa intilaqan, fandur ila hali qalbika fis sadr. Kalau engkau mau tahu nanti aku kira-kira dapat nikmat atau justru aku dapat adab di kuburanku, atau justru aku akan merasa bebas atau terpenjara, maka lihat kondisi hatimu sekarang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kasih balasan hambanya, di balik ketaatannya Allah gambarin lewat hatinya. Persis. Kalau hati kita merasa tenang dalam jalan hidup ini, kuburan kita sama. Tapi kalau hati kita masih sumpah, kuburan kita juga sama.
Selama ini orang banyak ngaku saya sudah ibadah sama Allah. Tapi diterima dan tidaknya terlihat gambaran di hati kita. Karena orang yang bahagia hidupnya pada dasarnya mereka urusannya sama Allah benar. Tapi orang yang ibadah ternyata tertolak, berarti hidupnya sengsara atau bahagia? Sengsara, selesai. Jadi istilahnya ibadah kita sudah benar atau enggak, lihat hasilnya. Dari kondisi hati kita sudahkah tenang atau tidak. Sering orang kadang-kadang debat, enggak, yang benar gini, yang salah gini. Lihat dulu kondisi hasilnya. Kalau hasil kita masih bermasalah, maka harus dicek ibadah kita dari caranya benar atau enggak, dan sudah ikhlas atau enggak. Karena kalau seandainya dua-duanya benar, enggak mungkin Allah ngasih kita siksaan, mustahil. Ini prinsipnya. Subhanallah. Makanya manusia itu enggak perlu cari pembelaan. Silahkan lihat hasilnya sendiri untuk tahu dia berada di jalan kebenaran atau di posisi salah. Lihat kondisi hidupnya. Kalau hidup kita masih ngerasa sempit, maka pada dasarnya kita sama Allah juga sama. Tapi kalau hidup kita merasakan ketenangan, walaupun kita mendapatkan fasilitas hidup ini sederhana, tapi kalau Allah berikan kita tenang, maka pada dasarnya urusan kita sama Allah benar. Selesai. Kemudian yang kelima, orang yang bertauhid akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Bagaimana kehidupan yang baik? Kalau di akhirat jelas surga. Dunianya, nah saya jelasin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, artinya dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Di akhiratnya kami akan berikan balasan lebih dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga. Nah, sekarang kita bicara di dunia. Hayatan thayyibah ada beberapa tafsiran. Di antaranya dalam tafsir Muyassar disebutkan kalau Allah mau memberikan kehidupan yang baik ada 3. 1, Allah akan buat dia ridho terhadap ketetapan Allah. Paham? Ridho sama takdir. Ini gampang apa susah? Susah. Hanya orang yang dikasih petunjuk yang bisa ridho terhadap semua keputusan Allah. Jelas? Karena manusia kalau mulai metani sebab mereka bakal pusing. Betul enggak? Tiba-tiba ada percobaan nih. Sebabnya apa ya? Padahal saya sudah gini. Kok tiba-tiba kena gini? Karena kadang-kadang contoh kasus contoh. Ya ikhwah, ada enggak yang bisa milih siapa yang jadi cobaan kita? Antum bisa milih? Ya Allah, milih contoh yang jadi cobaan saya jangan orang rumah, biar orang luar. Bisa milih gitu? Nggak bisa. Orang yang duduk tidur sebelahan sama kita bisa jadi cobaan kita. Betul enggak? Kenapa? Karena manusia ketika mereka mulai berpikir tentang kenapa fulan jadi masalah buat saya, ketika mereka berpikir kayak gitu, mereka nggak bakal ketemu jawabannya. Kasus contoh, ada orang saudara kita sendirilah, kita jamin anaknya kita sekolahin, betul enggak? Kita kasih mereka bulanan, kita berbuat baik sama dia, ada kemungkinan dia berkhianat sama kita enggak? Karena yang menjadikan siapa yang jadi cobaan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa milih. Begitu dia jadi cobaan kita, mulai stres. Kurang apa saya sama kamu? Kenapa engkau berkhianat sama saya? Gak muncul jawabannya, gak bakal ketemu kita. Akhirnya tambah stres. Dengan mengatakan salah saya apa, gak akan pernah muncul jawabannya.
Bahkan orang itu bahkan mengatakan, kalau saya mau dolim aja, tambah stres kita ini. Tapi kita ketemu jawabannya ketika kita mulai ngelihat urusan kita sama Allah. Oh iya, saya punya banyak dosa sama Allah. Yang ngirim fulan jadi cobaan saya kan Allah. Baru sadar kalau kita ini sudah sangat jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dari situ kita mulai mengatakan, saya banyak salah sama Allah. Paham di sini? Sama Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua yang menimpa kalian dari musibah karena kesalahan diri kalian sendiri. Disinilah letak orang mulai ridho sama ketetapan Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Ini prinsipnya. Karena yang menentukan dan bahkan yang memberikan jalan keluar siapa? Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang manusia ini konyol dalam hidupnya, nggak ngerasa. Contoh, kalau saya kepingin istri saya cinta, saya kasih macam-macam. Pertanyaannya, yakin bisa cinta? Yang nguasain hati seorang siapa? Capek kita akhirnya, betul apa enggak? Akhirnya mulai ngomel dengan mengatakan, sudah saya kasih macam-macam, tapi masih aja dimarahin, masih aja salah. Capek enggak kira-kira? Capek. Buat cari cintanya manusia gampang. Carilah cinta yang punya manusia. Maka Allah akan menjadikan sekitar kita ridho sama kita secara otomatis. Bahkan kita ridho terhadap apa yang mereka lakukan pada kita. Ini yang disebut dengan Allah menjadikan kita ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Jelas? Yang kedua, Allah akan berikan dia qanaah. Tahu sifat qanaah? Merasa cukup terhadap apa yang Allah kasih. Ini mahal. Berapa banyak orang-orang mulai mengukur kebahagiaan hidup dari mana? Harta. Dengan mengatakan fulan begitu enak hidupnya. Kenapa? Serba cukup. Kita kalau ngelihat dunia cuma jadi penonton, rasanya dunia ini hijau. Betul enggak? Janganlah berpikir jadi penonton. Antum silahkan tanya sama orang yang antum kira enak. Tanya kehidupannya. Akan keluar 1001 masalah yang antum gak nyangka. Ternyata hidupnya gak enak. Betul? Karena harta tidak menjamin orang bahagia. Kebahagiaan itu datang dari apa yang Allah kasih, bukan apa yang kita punya. Makanya untuk bisa merasakan kebahagiaan, bersyukurlah terhadap apa yang Allah kasih. Dari situ Allah akan menjadikan kita merasa serba kaya hatinya. Jelas? Karena yang kita manfaatkan cuma apa? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita kasih. Betul apa enggak? Sisanya belum tentu punya kita. Ini prinsipnya. Kemudian juga yang ketiga, Allah akan bimbing dia dalam ketaatan. Ya. Selalu Allah kasih petunjuk buat ngapain? Istiqomah dalam ketaatan. Subhanallah. 3 hal ini ada dalam hidup kita, maka kita akan merasakan surga dunia. Kebayang? Ini prinsipnya. Ya, di akhiratnya mereka akan mendapatkan surga. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin mereka masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa jannatul haq wa naru haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa yang bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, rasulnya, dan juga Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, ya, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta roh darinya, dan bersaksi bahwa surga benar, neraka benar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dikerjakan. Ini yang terjadi. Kenapa? Prinsip
kita dalam hidup tentang bahagia dan tidak di akhirat. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. 1, ya, seseorang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah. Buat masuknya ya, masuk. Ya, dukhulul jannah bi rahmatihi. Masuknya kita ngelangkahin kaki nginjek surga itu pakai rahmat Allah, nginjeknya. Jelas? Kemudian dijauhkan dari api neraka karena ampunan Allah. Orang bisa jauh dari api neraka gara-gara ampunannya. Kemudian waqtisamul manazil wad darajat bila amalis saleh. Lah amal saleh kita buat apa? Allah membagi kita, memasukkan kita ke surga derajat yang mana? Dan dari pintu yang mana? Pakai amal soleh. Jadi amal soleh kita itu berlaku buat nentuin kita di surga yang bagian mana. Dan di derajat yang keberapa. Karena ulama mengatakan banyaknya derajat di surga sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Dan 1 derajat ke derajat yang lain jaraknya kayak langit sama bumi. Sampai dikatakan ketika seseorang melihat ke bintang-bintang kelip-kelip, itu adalah penghuni surga nanti melihat itu derajat berikutnya. Kebayang ya? Dan semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi nikmatnya. Makanya kalau naruh harapan, jangan pernah mengatakan yang penting masuk surga. Benar atau salah? Sangat salah. Kalau kita ditaruh di surga yang paling dasar, memangnya mau? Nah, yang paling bawah, surga yang paling bawah, penghuni surga yang paling terakhir masuk ke surga, itu Allah kasih 10 kali lipatnya dunia. Kita bayangin dunia seindah apapun, dikasih 10 kali lipatnya. Itu surga paling tingkatan paling bawah. Paling bawahnya sih kayak gitu. Gimana yang kemudian atas-atasnya? Semakin tinggi, semakin besar nikmatnya. Sampai kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dalam diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim, disebutkan hal yatazawaruna ahlul jannah. Apakah nanti penduduk surga saling berziarah? Kata Rasulullah mengatakan na'am. Bagaimana caranya? Dengan cara derajat yang di atas turun ke bawah. Ya, kemudian fayusallimuna wa yuhayyunahum. Mereka mengucapkan salam dan saling apa istilahnya? Mengucapkan tahiyat, menghormati. Penghormatan satu dengan yang lainnya. Habis gitu apa? Tapi ahlud darajati sufla la yas'uduna ilal a'lain. Enggak mungkin naik ke atas. Yang di bawah enggak mungkin naik ke atas. Kenapa? Taksuru a'malahum, karena amal mereka kurang. Jadi kalau surga kita di bawah, kita cuma bisa terima tamu. Tanpa bisa apa? Datang ke atas. Kita cuma bisa dapat cerita yang atas. Artinya selamanya cuma dapat ceritanya toh. Kira-kira nyesel nggak dia? Gara-gara cita-citanya apa? Yang penting masuk surga. Sedangkan Rasulullah mengatakan kalau engkau ingin meminta surga, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus yang paling atas. Kebayang nggak? Rasulullah nggak pernah ngomong kalau engkau minta, maka mintalah yang penting masuk surga. Nggak ada. Tapi kata Rasulullah, disuruh kita minta surga Firdaus yang paling tinggi. Karena itu yang benar. Karena kalau kita mulai pasang niat yang penting masuk surga, maka niat kita juga sama. Yang penting taat. Mau benar mau salah nggak peduli. Tapi ketika kita mulai pasang niat minta surga Firdaus, maka kita juga akan serius untuk deketin Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, hidup yang sementara menentukan selamanya. Maka jangan pernah kita
membuat sesuatu kesalahan yang kita sesali dan gak ada ujungnya sama sekali. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal saleh kita di bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan, serta memberikan istiqomah di atasnya. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.